Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi informasi teman-teman ya, khususnya buat mahasiswa keperawatan ataupun kebidanan teman-teman ya. Di sini saya akan sharing ya obat-obatan yang sering digunakan di rumah sakit teman-teman ya. Khususnya ini yang berbentuk cair ataupun ya injeksi ya, atau suntikan teman-teman ya. Jadi berbagai macam obat dapat kita temui di rumah sakit ya. Tapi yang paling sering kita jumpai nanti akan saya bahas di sini teman-teman ya. Biar teman-teman tenaga kesehatan ataupun mahasiswa kesehatan nanti tidak bingung di klinik bagaimana cara menggunakannya, obatnya, indikasinya untuk apa saja, kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Oke. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, terus nyalakan loncengnya juga teman-teman, biar nanti tidak ketinggalan video menarik selanjutnya ya. Di sini saya akan membagikan atau sharing bagaimana cara cara mengambil dari ampul ini teman-teman ya. Ini namanya ampul ya. Ampul ini berbentuknya ini bahannya dari dari beling, dari kaca teman-teman ya. Ini berbentuknya gini teman-teman, ini namanya ampul. Beda lagi dengan vial. Kalau vial itu isinya itu paling banyak itu serbuk, tapi kalau ampul pasti isinya ini cair teman-teman ya. Nanti di sini saya akan bagi bagaimana cara mengambilnya, terus misalnya kita butuh berapa miligram, harus mengambil berapa cc atau berapa mililiter teman-teman ya. Perlu kita ketahui ya, mililiter itu sama dengan cc teman-teman ya. Apabila mungkin teman-teman di klinik atau rumah sakit menjumpai mungkin perawat senior itu bilang itu ambil 10 cc atau ambil 5 cc ya. Jadi 5 cc itu sama dengan mililiter teman-teman ya. Jadi jangan bingung seperti itu teman-teman. Jangan bingung kalau mungkin saya di sini pakai kata cc bukan mililiter teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Di sini saya akan perkenalkan dulu teman-teman ya, satu persatu. Ya, ini cuma buat bahan edukasi aja teman-teman ya. Bahan edukasi. Di sini saya yang pertama akan perkenalkan yang biasa kita gunakan di rumah sakit ini teman-teman. Ini namanya asam tranek sama teman-teman ya. Ini bahasa Latinnya tranexamic acid teman-teman ya. Ini obat untuk anti perdarahan teman-teman ya, untuk menghentikan perdarahan ya, menghentikan bleeding ya. Ini isinya 100 mg per mililiter ya, per cc ya. Di sini ada tulisannya injeksi 100 mg per cc atau per mililiter ya. IV, ini IV artinya itu intravena, lewat infus teman-teman, atau lewat vena ya. Terusan ini 100 mg per mililiter ya. Ini satu ampulnya ini isi 5 ml teman-teman ya, mililiter 5 cc ya. Jadi dalam satu ampul ini isinya 5 ml atau 5 cc. Dalam 5 cc ini terdapat 100 mg teman-teman ya. Dalam 5 cc ini berarti terdapat berapa coba? Berarti 500 teman-teman ya. Ini 100 mg per cc ya. Berarti 1 cc-nya itu 100 mg. Berarti kalau misalnya 5 cc berarti 100 kali 5. Berarti satu ampulnya ini berisi 500 mg teman-teman ya. Dosisnya ini 500 mg dalam satu ampul nih teman-teman ya. Seperti itu. Jadi misalnya dari dokter mungkin ini dikasih atau diberikan kepada anak-anak, misalnya dokter memberikan order dosis, misalnya ambil
300 mg aja. Berarti berapa cc yang teman-teman ambil nanti kita bahas teman-teman ya. Ya, kalau misalnya untuk dewasa ini biasanya satu ampul ini kasih semua 500 mg. Tapi kalau anak-anak beda lagi. Biasanya dokter akan memberikan lebih kecil lagi dosisnya seperti itu teman-teman ya. Ya, nanti kita bahas misalnya kita akan memberikan kepada anak-anak misalnya kita disuruh ngambil 300 mg, berarti berapa cc yang harus kita ambil nanti kita bahas teman-teman ya. Oke, kita perkenalkan yang lain ya. Oke, jadi ini teman-teman diingat-ingat ya, asam tranexamat, asam tranek ya, biar kita gampang menghafal. Ini untuk menghentikan perdarahan teman-teman ya. Terus yang kedua ini ada furosemid teman-teman, sering blur, furosemid teman-teman. Ini anti diuretik teman-teman ya, anti diuretik. Ini isinya satu ampul itu 2 ml atau 2 cc ya. Ini bisa diberikan lewat IM atau IV. IM itu intramuskular atau lewat otot ya, IV itu intravena ya. Ini isinya 10 mg per mililiter. Jadi dalam satu ampul ini berarti totalnya berapa? 10 mg kali 2 berarti 20 mg ya. Soalnya kan satu cc nya itu 10, ini kan isinya 2 berarti 20 mg teman-teman ya. Ini untuk anti diuretik ya, untuk memberikan mengeluarkan cairan berlebih. Misalnya ada pasien-pasien udem atau pembengkakan, kelebihan cairan, dikasihnya ini teman-teman ya. Ini untuk mengurangi sesak juga ya, furosemid namanya teman-teman. Oke, yang ketiga teman-teman, ini paling sering digunakan. Ini untuk anti nyeri teman-teman, nyeri perut. Ini khusus untuk nyeri perut atau masalah lambung teman-teman ya. Namanya ranitidin. Ranitidin ya. Isinya 2 cc satu ampulnya. Ini 25 mg per cc. Ya, satu cc nya 25, berarti kalau 2 ml berarti berapa? 50 mg. Ya, 25 kali 2. 50 mg ya. Ini untuk nyeri perut teman-teman ya. Untuk ini bisa diberikan secara IM ataupun IV ya, teman-teman ya. Ini paling sering kita temui di rumah sakit teman-teman ya. Oke, ranitidin teman-teman ini. Oke. Terus selanjutnya ini metoclopramid teman-teman. Ini untuk mual ya, untuk lambung juga teman-teman. Oke, ini isinya 2 cc. Ini berarti 10 mg per 2 cc ya. Ini bukan 10 mg per 1 cc, bukan, tapi 2 cc. Berarti ini intinya isinya adalah 10 mg ya. Ini isinya 10 mg total ya. Ini untuk mual teman-teman ya. Terus selanjutnya ini namanya dexamethasone teman-teman ya, untuk anti peradangan. Ini enggak terlalu jelas, bukannya penting kayak gini. Dexamethasone ya, dexamethasone. Nah, ini ada lagi, ini ada 2 merek teman-teman ya. Ini dexamethasone, ini sama kok, sama dexamethasone. Ini dexamethasone. Oke, ini untuk anti radang teman-teman ya, anti peradangan. Dexamethasone ini untuk anti peradangan atau anti inflamasi. Oke, ini isinya satu ampulnya ini 1 cc teman-teman, 1 ml. Nggak kelihatan ya. Nah, ini intinya satu ampulnya ini 1 ml teman-teman ya,
cc. Ini 1 cc isinya nggak terlalu jelas ya. Ini 5 mg teman-teman ya. 1 cc nya ini total semua dalam ampulnya adalah 5 mg ya. Cairannya total 1 cc 1 ml ya. Untuk dosisnya 5 mg teman-teman ya. Nih 5 mg. Oke. Terus selanjutnya ini ada Ondansetron teman-teman ya. Sorry ngeblur terus. Oke, Ondansetron teman-teman. Ondansetron ya. Ini untuk anti mual. Jadi ini sama kayak metoclopramid ya. Tapi Ondan ini lebih spesifik ke mualnya teman-teman. Kalau ini untuk mual juga masalah lambung juga ya. Ondansetron ini isinya 2 ml teman-teman ya, satu ampulnya. Terus ini 4 mg per 2 ml ya. Jadi ini total berarti 4 mg teman-teman ya. 2 cc berarti 4 mg teman-teman. Oke, ini untuk anti mual. Oke, anti mual teman-teman. Coba kita ulangi lagi ya. Ondansetron untuk anti mual. Ini dexamethasone untuk anti peradangan atau inflamasi. Ini adalah metoclopramid juga buat mual juga teman-teman. Ini ada ranitidin untuk nyeri perut. Oke, nyeri perut. Terus ini furosemid teman-teman ya, untuk anti diuretik, untuk menghilangkan cairan berlebih di dalam tubuh. Oke, biasanya kalau dikasih ini pasien-pasien pasti akan sering mengeluarkan urin ya, sering pipis. Nah, ini terakhir asam tranexamat teman-teman. Asam tranexamat ya, untuk anti perdarahan teman-teman ya. Anti perdarahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung dosisnya ya. Kalau misalnya untuk pasien dewasa pasti mudah, kita ambil semuanya, kita sedot semuanya pakai sepet. Tapi kalau anak-anak beda lagi, kita harus menghitungnya benar-benar, jangan sampai salah. Oke, ikuti terus videonya, jangan sampai kelewatan ya, jangan di skip teman-teman, biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Di sini saya akan memperlihatkan ya sepet ya, sepuit atau suntikan ya. Ini ada yang 3 ml atau 3 cc. Ingat ya, mililiter sama dengan cc. Selanjutnya ini adalah sepet 5 cc ya. Saya akan bagaimana cara nanti menggunakan ya. Soalnya ini kan ya, misalnya ada ya, dokter meminta order Ondansetron ya 2 mg, nanti pakai sepet 3 cc dan sepet 5 cc akan berbeda nanti, soalnya kan stripnya berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Oke, coba kita pakai yang 3 cc teman-teman, pakai yang 3 cc. Kita buka, kita lihat teman-teman ya. Ya teman-teman, 3 cc teman-teman ya, 3 cc 3 ml ya. Ini 1 cc nya teman-teman, ini ada berapa strip, coba kita lihat. Dalam 1 cc nya ini coba kita hitung 1 2 berapa teman-teman, bang blur ya, maaf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 strip teman-teman ya. Jadi 1 cc nya ada 10 strip ya. Berarti total di sini sampai 3 cc berarti ada 30 strip teman-teman ya. Ingat-ingat, ada 30 strip.
ya. 1 cc-nya ada 10 strip, teman-teman. Oke. Beda lagi dengan yang 5 cc. Nah, kita buka yang 5 cc. Teman-teman lihat. Ya. Beda lagi dengan yang 5 cc, ya. 5 cc berarti untuk 1 cc-nya, teman-teman, ini beda dengan yang tadi. Ini cuma ada 5 strip, teman-teman. Hitung aja. 1 2 3 4 5, ya. Jadi 1 cc-nya ada 5 strip. Beda dengan yang tadi 3 cc, ya. 1 cc-nya itu ada 10 strip, ya. Jadi nanti berbeda sekali, teman-teman. Kalau misalnya mau ngoplos obat pakai spet 3 cc dan 5 cc, beda nanti, ya. Jangan sampai salah, teman-teman, ya. Khususnya bagi teman-teman yang nanti praktek di ruang anak, ruang pediatrik, pasti akan menemui hal seperti ini, teman-teman, ya. Kadang-kadang kan anak yang baru umur 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun kan beda dengan dosis dewasa. Kalau dewasa kan full 1 ampul dikasihkan semua. Beda dengan anak, nanti ada rumusnya juga, ya. Jadi disesuaikan dengan berat badan teman-teman nanti, ya. Nanti dokter yang akan menghitung, kita cuma memberikan ke pasien dan kita yang nanti yang mengambil, teman-teman, ya. Oke, misalnya ada order dokter, teman-teman, ya. Misalnya ada order dokter, ini, teman-teman. Ini misalnya ranitidin aja, teman-teman, ya. Ranitidin. Oke. Ranitidin. Ingat-ingat, teman-teman, ya. Ranitidin ini kan isinya 2 cc. Dalam 2 cc ada 50 mg, teman-teman, ya. Soalnya kan 1 cc-nya ini 25. Jadi kalau 2 cc full ada 50 mg. Misalnya dokter menginstruksikan ranitidin, berikan ranitidin misalnya gampangnya, ya, misalnya, ya, gampangnya 15 mg aja, 15 mg. Berarti kalau misalnya pakai spet 3 cc, coba kita hitung bareng-bareng, teman-teman, ya. Kalau misalnya dokter menginstruksikan untuk mengambil 15 mg, berapa strip yang akan kita sedot atau kita ambil, ya. Kita hitung bareng-bareng, teman-teman, ya. Jangan di skip biar kita tahu. Oke, teman-teman, ya, disimak, teman-teman, ya, jangan sampai kelewatan, ya. Misalnya dokter menginstruksikan, sus coba berikan ranitidin 15 mg, ya. Kita lihat, teman-teman, ya. Coba 1 cc-nya kan ranitidin, 1 cc-nya itu kan 25, teman-teman, ya. 25, ya. Ini kan cara lebih gampangnya, teman-teman. Kalau misalnya pakai rumus juga ada, tapi ini lebih gampangnya biar teman-teman bisa cepat menghafal ataupun cepat paham lah, ya. Ini 1 cc-nya berarti kan 25 mg. Dokter menginginkan atau menginstruksikan untuk dikasih itu 15 mg, ya. Jadi ini, ya, teman-teman, ya. Berarti 25 mg ini berarti kan 10 strip, teman-teman, ya. Ini kan 0,5 berarti kan 5 strip. Kalau 1 cc berarti kan 10 strip, ya. Jadi dibagi aja, teman-teman, ya. Jadi 25 dibagi 10 strip ketemunya berapa? 25 dibagi 10 ketemunya kan 2,5, teman-teman, ya. Jadi satu strip ini teman-teman dihitungnya 2,5, ya, kalau pakai spet 3 cc, ya. Jadi ketemunya satu stripnya adalah 2,5, teman-teman, ya. Kayak gitu. Ini lebih gampangnya, teman-teman, ya.
berarti 2,5 satu strip 2,5 ini dikalikan 5 strip teman-teman ya. Berarti ketemunya berapa? 12,5 ya. 2,5 dikali 5 ketemunya berapa? 12,5 teman-teman ya. Berarti 5 strip ini atau di angka 0,5 ini berarti 12,5 mg ya. Tinggal ditambah aja, berarti kan kurang 2,5. Berarti nambah satu strip lagi teman-teman. Nambah satu strip lagi ya. Nambah satu strip lagi di sini teman-teman ya. Teman-teman sedot obatnya sampai 0,5 lebih satu strip ya. Ketemunya berapa? 12,5 ditambah 2,5 jadi 15 mg ya. Jadi teman-teman nanti ngambilnya ini 0,5 lebih satu strip ya. 0,5 lebih satu strip ini 15 mg ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya satu strip ini adalah 2,5 mg ya. Misalnya dokter itu pengen coba dikasih 12,5 mg. Ya kita ambil 0,5 aja teman-teman, 0,5 cc atau 5 strip ya. Kayak gitu, mudah kan? Mungkin teman-teman yang masih belajar lagi ini pasti menemukan kesulitan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sudah langsung praktek akan lebih mudah lagi. Tapi kalau teman-teman memahami video ini, insya Allah akan lebih paham teman-teman ya. Jadi beda dengan spet yang 5 cc. Soalnya kan stepnya beda. Jadi nanti menghitungnya juga beda teman-teman ya. Coba kita lihat di sini teman-teman ya. Misalnya dokter memberikan tadi 15 mg teman-teman ya. Meminta 15 mg ya. 1 cc nya ini kan ada 5 strip teman-teman ya, 5 strip ini. Jadi ini kan 1 cc nya berarti 25 mg ya. 25 dibagi 5 strip ketemunya berapa? 25 dibagi 5 berarti kan 5 ya. Jadi satu stripnya ini ketemunya 5 teman-teman ya, 5 mg. Jadi kalau teman-teman pengen mengambil 15 mg berarti 5 strip dikalikan 3, 15 mg ya. Jadi teman-teman ngambil 3 strip doang teman-teman ya, cukup 3 strip. Soalnya beda dengan yang 3 cc, soalnya ini kan stripnya beda ya. Jadi kalau misalnya pakai 5 cc juga ngambilnya beda, cukup 3 strip aja teman-teman. Soalnya kan 1 strip 5 mg. Berarti kalau ngambil 15 mg ya 3 strip aja cukup. Nah, itu teman-teman, mudah kan? Nah, seperti itu. Oke, ini jangan nitipin teman-teman. Sama kok kayak misalnya on dan sentron ya. On dan sentron juga sama, ngambil juga sama teman-teman ya. Sistemnya sama. Misalnya pakai yang 3 cc. Ini kan dokter menginstruksikan, Mbak, coba diambil dikasihkan 2 mg aja ya. Berarti berapa ngambilnya? Ngambilnya 1 cc aja teman-teman. 1 cc kan 2 mg ya. Mudah kan? Itu. Coba yang pakai 5 cc. Coba Mbak Mesus, coba dikasihkan pasiennya itu dikasih 2 mg ya, berapa coba? 1 cc nya kan 2 mg, udah ambil 1 cc ya. Itu mudah kan? Itu misalnya kalau pakai yang misalnya dokter menginstruksikan misal dikasih 3 mg aja, 2,5 mg aja ya, kita paling mudah ya pakai ini teman-teman yang 3 cc ya. Karena kalau pakai 5 cc nanti bingung, soalnya ada koma-komanya sih. Kita pakai yang 3 cc aja. Tapi kebanyakan dokter itu kan menginstruksikan tidak nggak pakai koma-koma lah, intinya digenapkan ya, biar kita nggak susah menghitungnya kayak gitu teman-teman ya. Gitu, pokoknya mudah kok teman-teman. Coba teman-teman kalau misalnya belum paham, diulangi lagi teman-teman ya. Video ini diulangi lagi,
dan jangan di skip biar nggak gagal paham teman-teman. Oke, terus maaf soalnya saya ini terbatas teman-temannya, nggak bisa semuanya saya kenalkan ya, soalnya juga masih banyak lagi obat-obatan yang perlu teman-teman ketahui, tapi kan saya ini saya juga pinjam untuk bahan edukasi aja teman-teman ya. Jadi masih banyak lagi, misalnya kayak ketorolak itu kan untuk anti nyeri ya, untuk kolik. Terus ada paracetamol itu kan buat antipiretik ya, buat demam, buat nyeri juga. Terus masih ada banyak lagi teman-teman ya. Jadi ini yang paling umum digunakan ini teman-teman ya. Ini obat ini yang paling sering digunakan. Oke. Coba kita belajar cara membuka ampul ini teman-teman ya. Cara membuka ampul ya. Jadi nggak sembarangan teman-teman, nggak sembarangan untuk membuka ampulnya, soalnya bahaya teman-teman ya. Ya, teman-teman perhatikan ini. Misalnya di atas ini teman-teman, di atas ini kepalanya ini masih ada cairannya. Kita goyang-goyangan dulu biar cairan yang ada di atas bisa turun ke bawah. Jadi kan sayang nanti kalau misalnya di atas ini masih banyak. Kita gini aja teman-teman, bolak-balik aja, sentil-sentil ya. Kalau sudah kosong, kita coba patahkan ampulnya teman-teman ya. Perhatikan titik ini teman-teman, perhatikan titik putih ya. Ini ada fungsinya teman-teman, titik putihnya ada fungsinya ya. Jadi kita jangan sampai kebalik buat mematahkan ya teman-teman ya. Jadi titik putih ini tujuannya biar kita itu megangnya bener ya. Jadi kalau misalnya ada titik putih di sini, berarti nanti mematahkan ampulnya berarti ke belakang teman-teman ya, ke arah sana, membelakangi. Jadi bukan kayak gini teman. Jadi ini bukan bagian depannya, tapi nanti bagian belakang titik ini yang kita patahkan ya. Nanti kita seperti ini teman-teman. Jadi posisi tangannya seperti ini ya. Biar teman-teman nanti nggak terlalu ekstrim, nanti bisa pakai ini teman-teman ya, biar nggak terluka. Soalnya kalau misalnya itu kan kita juga perlu safety teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali kalau misalnya belum pernah, jangan pakai tangan kosong ya. Misalnya ya pakai handscoon lah, nggak apa-apa, handscoon atau sarung tangan. Kalau misalnya takut juga ya pakai plastik ini teman-teman ya. Untuk contoh saya nggak usah pakai apa-apa teman-teman ya. Jadi perhatikan titik ini teman-teman, perhatikan titik ini, perhatikan kita patahkan ke bagian belakang teman-teman. Jadi membelakangi titik ini ya. Kita patahkan kayak gini teman-teman, patahkan ya. Nanti kita patahkan ke belakang, gitu teman-teman ya. Kayak gini ya, 1 2 3 ya. Udah patah teman-teman ya. Nah gini teman-teman ya. Nanti kita sedot obatnya. Contoh teman-teman ya, contoh kayak gini. Misalnya gini kan kita ngambil full, kita ambil aja teman-teman langsung ya. Oke. Sebelum kita suntikan ke pasien, jangan lupa udaranya dibuang dulu, jangan sampai ada udara. Oke, sampai nanti airnya keluar dari needle, dari jarum. Oke. Nah ini kan berarti udaranya udah keluar semua, baru kita suntikan ke pasien teman-teman ya. Jangan lupa nutupnya jangan sampai salah, nutupnya jangan kayak gini teman-teman, nggak boleh kayak gini, resiko bisa kena tangan kita ya. Jadi ada caranya teman-teman, kalau misalnya tutup suntikan ada caranya juga. Contoh kayak gini teman, contohnya kita nggak usah pegang ini, tapi kita yang nyari tutupnya kayak gini teman-teman, set ya. Ini udah tutup, aman kan, nggak akan terjadi kecelakaan dalam bekerja. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Apabila bermanfaat,
bisa teman-teman share ke saudara teman-teman yang lain, khususnya buat mahasiswa keperawatan kebidanan yang memerlukan video ini. Silakan dibagikan aja, nggak usah ragu-ragu. Dan jangan lupa subscribe teman-teman ya, subscribe biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya ya. Ini untuk cara mudah teman-teman ya, cara mudah, jadi masih ada rumus-rumusnya, cara menghitung dosis obat ada rumusnya, tapi ini saya bagikan bagaimana cara mengambil obat atau menghitung dosis dengan cara yang cepat ya, khususnya obat-obat injeksi atau suntikan ini teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.